Gimana kabarnya? Baik Ibu. Oh, ini ada tugas yang Ibu kasih kemarin. Saya banyak dulu ya. Ya. Berarti ini dari hari Selasa, hari Rabu, nanti di hari Kamis ya Pak ya? Iya. Oke, ini Selasa rasanya Mbak Devi dapatkan itu marah dan juga lega, dari Rabu marah dan kesal, dari Kamis ada marah, kesal dan juga lega. Oke, Mbak Devi, ini sudah siap? Pak Devi sudah. Ibu Natasha coba dari awal ya. Untuk buka konselingnya biar lebih efektif. Di sini Mbak Devi, Ibu Bapak sudah tahu kan ya maksudnya apa ya? Di sini tenang, ada asas kerahasiaan yang kemarin ada kesamaan, kesukaan. Jadi yang kemarin yang masih merasa menahan sesuatu atau bagaimana belum diungkapkan secara plong dan juga apa ya belum diungkapkan secara plong ke Bu Natasha. Ini saya minta tolong di plong lagi lebih apa terbuka lagi ke Bu Natasha ya. Terus habis itu di sini di waktu setengah jam Mbak Devi ya, karena biar apa lebih efektif juga kontennya. Itu yang saya nyatakan Mbak Devi sudah. Baik, ini kita mulai ya konselingnya Mbak Devi. Jadi di sini yang benar saya baca. Jadi yang Mbak Devi lakukan di hari Selasa itu Mbak Devi membayangkan itu menampar bicara saat berbicara dengan keras. Oke, ini Mbak Devi mulai membayangkannya itu waktu itu dalam posisi apa Mbak? Waktu saya berdiam diri sendirian itu saya keinget kesal sama dia terus juga wajahnya, jadi saya terusan mengimajinasikan wajah dia. Terus di situ rasanya Mbak Devi rasakan marah, awalnya marah. Ya saya awalnya kesal terus jadi marah gitu. Habis itu kok bisa sampai lega itu gimana? Itu perlu waktu berapa jam sampai akhirnya Mbak Devi merasakan saat kondisi membayangkan? Ya kurang tahu ya Bu, tapi setelah saya mulai itu saya udah capek sendiri terus lega. Berarti di posisi Mbak Devi itu capek membayangkan saat Mbak Devi mulai membahas bicara keras ini. Nah untuk yang hari Rabu itu kan beda lagi. Tadi kan Mbak Devi menampar. Kalau di hari Rabu ini Mbak Devi menghajar dengan memukulnya ini Mbak Devi membayangkan itu memukul apa ya? Tangannya apapun, barang. Terus ya udah setelah dia ada terluka atau gimana itu saya ya awalnya marah terus habis itu besar terus capek habis lagi. Kan dengan hari Kamis itu di sini beda lagi. Tapi mulai dari untuk lebih apa ya lebih gak menggunakan fisik, lebih sekarang ada ceramah sama debat. Nah, baru tiba-tiba kok mulai membayangkan. Sebenarnya awalnya itu debat sih, cuman intinya itu ini dari Mas saya tuh ingin mengajar dia yang 2 hari itu. Jadi awalnya saya debat terus habis itu saya kok makin lama makin membayangkan kalau dia itu makin gak terima gitu, apalagi dia dari kelihatannya dia kepribadiannya gak mau kalah itu gitu. Jadi saya bayangkan dia itu nggak mau kalah debat, terus ya udah saya apa itu marah terus pengen mengajar dan mengatur dia. Jadi terus yang di hari Kamis itu saya udah capek, jadi ya udah terus udah. Oke, berarti sama ya Mbak Devi. Ujung-ujungnya Mbak Devi nunggu capek dulu baru Mbak Devi merasakan hati. Terus Mbak Devi hari Jumat ini kan sampai Kamis ya. Jumat sekarang di Jumat ya. Nah hari Jumat ini Mbak Devi sempat membayangkan? Enggak, karena saya kebetulan sibuk. Oke, berarti Mbak Devi itu
membayangkan hal seperti ini ketika baru merasa saat ini atau kondisi capek atau gimana? Capeknya, terus waktu sendirinya, jadi kadang-kadang udah capek terus sendirian gitu. Saya keinget dia, ya udah, jangan aja. Oke, berarti di sini kan peristiwanya yang awal kemarin itu kan Mbak Feby itu merasa jentok ya, jentok sama sikapnya yang dia itu nggak mau kalah. Terus kalau misalnya menggunakan apa yang karakter saya itu nggak mau jadi Mbak Feby. Iya, Ada lagi ya udah itu kan dari peristiwa yang mengawali, kemudian Mbak Feby memiliki keyakinan yang apa ya, keyakinan pada cara pandangnya Mbak Feby, dia mulai merasa buruk, bukan merasa, maaf, mulai merasa buruk, mulai punya sudut pandang yang buruk saat dia karena tingkah lakunya tadi yang belum sesuai, belum sesuai, yang nggak sesuai, atau menurut Mbak Feby itu ya nggak cocok sama aku. Nah, habis itu di sini Mbak Feby, jadi Mbak Feby mulai menuliskan ini, atau Mbak Feby sudah mulai memikirkan sesuatu yang awalnya seperti ini, yang Mbak Feby tuliskan ke sini, Mbak Feby tuliskan di sini itu menjadi sesuatu yang lebih ada peningkatan lagi, lebih baik lagi. Entah mungkin ya aku sudah capek kemarin, mungkin ya sekali bakal tambah, tapi sekarang mungkin aku lebih bisa di karakternya, atau mungkin lebih apa ya, memiliki sebuah pemikiran ya udah aku mau hidupnya dinamakan, aku harus apa, harus terus nongol, atau juga aku ketika nongol nggak akan ada perubahan di dalam diri. Apa Mbak Feby mulai mungkin hal baru atau hal baik lah, hal ada tingkatannya yang Mbak Feby rasakan. saya lebih ke males sih berusaha sama dia lagi. Saya kalau dia lagi gitu, emang saya langsung meningkat, jadi capek kayak merasa lagi banget gitu. Dia tuh nggak benar hidup saya, tapi dia tuh mau ngasih energi saya. Oke, ketika Mbak Feby malas itu kan ya, Mbak Feby merasa bahwa itu nggak berguna. Nah, itu dalam posisi itu reaksi apa yang Mbak Feby mulai munculkan dalam mungkin pikirannya Mbak Feby juga ya wes gitu. Paham maksudnya? Saya lebih ke mana ya kak, meso-meso gitu, meso-meso sendiri gitu. Dan kalau gitu kok tahu loh benar pulang sih sampai dengan terus emosi. Baik Mbak Feby, sekarang benar saya yang nanya ke Mbak Feby. Mbak Feby sekarang kan sudah berani bilang tadi udah males kan memikirkan dia buat apa, kalau capek itu Mbak Feby sendiri. Nah sekarang Mbak Feby di sini benar saya mengibaratkan ada apa namanya rasional dan juga irasional. Rasional di sini adalah pemikiran yang sehat, irasional itu pemikiran yang negatif. Jadi Mbak Feby yang kemarin itu sebelum ke Natasha itu Mbak Feby masih memiliki pemikiran irasional, didukung juga dengan emosinya Mbak Feby yang masih naik turun dari kelompok dia. Dan sekarang dalam sisi konseling hari ini Natasha lihat kondisinya Mbak Feby secara emosi, pikiran itu agak sudah bisa stabil gitu kan. Natasha minta kepada Mbak Feby untuk sekarang Mbak Feby menetapkan tujuan dari Mbak Feby itu ingin mengaksanakan kepada Natasha atas masalahnya Mbak Feby. Saya tuh lebih pengen kak, apa ya, gak kepikiran dia lagi gitu loh. Dia tuh kayak ngapain sih saya mikirin dia bukan apa-apa saya, tapi kalau saya kadang melihat dia gitu emosi saya. Kalau dia ngoceh apa mesti ya tujuannya dia cuma tanya-tanya aja, tapi saya marah gitu. Oke, sekarang Mbak Feby, pikiran rasional, irasional ya, pikiran irasional atau yang negatif yang masih ada dalam diri Mbak Feby saat ini, apa yang terjadi? Rasional, Irasional itu yang tidak negatif. kalau yang sehatnya itu saya tuh masih pengen
kalau marah, apalagi kalau yang ngomong apa saya gitu, saya udah nggak bisa tuh. Yang saya tahu. Ya, saya udah nggak bisa ngobrol sama dia. Dia masa ngobrol saya. Lagi waktu saya udah capek-capeknya, saya bisa aja nyebur dia gitu. Tapi rasionalnya ya mungkin saya akan melakukan dia. Tergantung sih. Berarti pemikiran yang saya paling dominan itu tadi mengajar. Ya, Kalau sampai baru mengambil karena dengan Mbak Bibi masih punya pemikiran irasional untuk masih mengajar dia. Mbak Bibi pernah nggak bertanya keuntungan apa yang kamu dapat selain waktu ketika kamu mengajar dia? Apakah ada orang yang tembak kayak diri ke depannya? Atau kamu hanya sebatas untuk menuangkan masalah kamu saja? Atau mungkin Mbak Bibi memiliki yang lain? belum kalau saya mengajar dia itu ya sebenarnya tuh ya dia tahu gitu loh. Kalau saya tuh bukan orang yang bisa digampangin gitu. Ya saya memang nggak sepintar yang lainnya gitu, tapi ya tolong hargai aku gitu sebagai manusia. Saya tuh maunya cuma gitu aja, hargai aku sebagai manusia wajarnya aja kayak gimana gitu bukannya. Tapi karena dia mandangnya beda, ya saya pengennya itu ngajar dia biar dia tahu aja siapa yang kamu anggap cuma siapa yang kamu anggap gak bisa gitu. Mbak Feby, saya mau tanya ke Mbak Feby. Untuk salah satu Mbak Feby menghargai diri Mbak Feby dalam misalnya keterkaitan yang ada masalah ini. Cara Mbak Feby menghargai diri Mbak Feby itu seperti apa sih ketika dihadapkan dengan masalah seperti ini? Saya lebih gak mau apa ya, kayak kalau saya ada masalah kayak gini saya gak mau direndahin gitu. Saya kalau direndahin itu merasa aku tuh bisa gitu loh, tapi kok kayak gitu malah gak bisa dengan cara mereka, tapi aku bisa dengan cara aku gitu. Kayak aku ada cara lain gitu loh buat menunjukkan diriku sendiri. Jadi mereka itu kayak merendahkan, gampangin gitu, kayak apa yang aku kalau gak sejalan sama mereka gampangin gitu. Dan aku punya jalanku sendiri. Jadi mereka anggapnya kayak gitu. Terus cara Mbak Feby kan juga punya cara sendiri. Apakah ini masih dalam konteks kita bahas Mbak Feby berbeda sama si siapa namanya Mbak? Bisa itu tadi ya. Sebenarnya sebenarnya tuh gini, mau buat Mbak Feby itu apakah harus dengan cara fisik gitu Mbak membalas suatu orang yang emang dia itu emang dia bersikap buruk ke kita? Sebenarnya saya tetap mau bermain fisik, tapi kalau ketemu orang sama yang nggak mau kalah omongan, dia tuh loh tindakannya, ucapannya itu udah salah, tapi dia tuh masih ngotot kayak seolah-olah membenarkan dia kalau dia itu benar. Nah, saya itu paling benci sama orang kayak gitu. Saya kalau ketemu orang kayak gitu, saya tidak akan banyak bicara, tapi lebih ke tindakan saya. Jadi kalau saya masih bisa mengendalikan tindakan saya itu kayak alhamdulillah gitu, saya masih bisa kendali. Tapi kalau udah tidak kendali ya beda lagi gitu. Karena saya udah ya emang sebenci itu sama orang kayak gitu. Kalau misalnya diketemukan dengan orang lain berarti juga seperti itu. Ya karena ya saya tuh dididik nama saya dulu gini bu, kalau saya salah ya salah itu enggak, kalau saya buat salah itu salah ya salah, nggak bisa benar gitu. Kalau benar ya saya bela kamu, tapi kalau kamu salah ya salah, kamu nggak bisa mau benarkan. Jadi sejak itu saya jadi mikir kalau misalnya saya tidak masalah ya saya nggak boleh ngotot gitu. Mau tindakan, mau ucapan saya, ya saya harus terima. Nah itu Mbak Feby. Tapi sudah bisa gitu loh. Mbak Feby nggak bisa ngotot untuk apa ya, meminta dia itu menyesuaikan dengan apa yang Mbak Feby mau. Sebenarnya memang itu kalau Mbak Feby bakal bilang dulu itu bukan saya mau, tapi kan saya nggak mau dibedain itu nanti sini pelan-pelan. Tapi di situ yang Mbak Feby bilang, Mbak Feby harus Nah, saya berpikir dia tutup mulutnya tuh berisik bu, kalau bisa saya jahit bu, kalau bisa saya hajar bu, giginya bisa saya lepasin, saya copotin semuanya bu.
Karena ada solusi lain yang Mbak dipikirkan selain itu, ada cara lain yang Mbak Nggak ada, karena dia orangnya nggak mau kalah. Jadi saya cuma pengen ngajak dia supaya dia diem aja. Yang saya pengenkan itu dia diem. Mbak pengen dia dulu. Apakah si Michelle ini termasuk orang yang memang bisa berdiam dengan cara Mbak Babe berterima kasih seperti itu? Dengan cara dia ibaratnya di sini dia punya dirinya sendiri, dia punya kendalinya dirinya sendiri juga, dia pasti juga akan punya suatu balasan sendiri ketika Mbak Babe juga membalas dia. Menurut Mbak Febi dengan Mbak Babe berpikir seperti itu dan Mbak Babe juga benar-benar dia nggak mau kalah. Di posisi seperti itu Mbak Babe juga nggak mau kalah. Dengan Mbak Febi seperti itu apakah akan terjadi suatu penyelesaian masalah di sini? Bisa kalau salah satunya mati. Kenapa harus mati? Kenapa Mbak Febi nggak bisa kalau kita pikir mati? Ya tadi saya pengennya dia diem. Saya nggak ingin damai sama dia. Saya inginnya diem. Dia diem. Oke. Kenapa Mbak Febi tidak mencoba untuk menarik diri daripada harus memperlibatkan diri ke Indonesia? Masalahnya Bu, saya itu sebenarnya itu wajahnya itu loh Bu. Kalian wajahnya aja udah buat jengkel gitu. Mau narik diri kayak gimana dari wajahnya aja udah pengen hajar gitu. Mbak Febi punya kendali nggak di sini untuk menarik diri Mbak Febi ketika Mbak Febi pikir tanpa ada lingkungan yang jelek? Punya kendali nggak? Salah satu contohnya gimana kendali ini? Kalau lingkungan jelek di rumah saya itu kebanyakan anaknya miras narkoba juga. Dan ya ada yang menjual nikah gitu. Tapi ya saya dari diri ya dengan apa di dunia saya sendiri, kayak yang diri di rumah atau yang di luar tempat yang saya inginkan aja tanpa berinteraksi sama mereka. Tapi saya kan tidak ada masalah sama mereka, sih mereka yang miras atau saling tawuran atau berbuat kita atau gimana, saya nggak peduli sama mereka karena mereka menurut saya. Sedangkan Michelle ini dia ya gimana ya, emang udah problem gitu, tapi dia itu kalau nggak saya ya saya aman gitu, tapi dia itu nyerang saya. Jadi ya saya anggap aja dia yang nolongin saya itu, dia itu nyerang saya. Jadi saya nggak bisa cuma diem aja kalau lihat saya diserang gitu. Saya kan udah diem, saya nggak mau apa itu tersentuh sama mereka, tapi mereka yang bantu saya. Oke. Merasa Mbak Febi, apakah bisa sampai sekarang itu masih melibatkan diri dalam kehidupan Mbak Febi? Sejauh ini sih enggak. Sejauh ini enggak, semenjak tadi sudah saya sampai dia udah enggak apa, dia udah enggak sama saya lagi, juga udah sudah berjaga jarak lagi berjalan. Di situ misal berjaga jarak, Mbak Febi masih terperangkap dalam diri Mbak Febi yang ingin membalas. Juga Mbak Febi ini perlu nggak harus diteruskan? Atau mungkin Mbak Febi ada nggak rasa sampai kalau kehidupan hidup seperti ini? gimana Bu? Ini posisinya kan tadi Mbak Febi penjelasan misalkan sudah dijaga jarak, sudah tidak melibatkan diri dalam kehidupannya Mbak Febi. Nah, tapi di posisi ini Mbak Febi masih terus masih terperangkap dalam pikiran dan juga emosi yang nggak sehat itu tadi. Mbak Febi pernah nggak berpikir kira-kira kalau saya teruskan gitu, apakah ada dampak yang sehat ke depannya? Apalagi nanti ini bukan hanya di kehidupan yang sekarang, Mbak Febi hidupnya masih terus berlanjut. Kalau Mbak Febi terus seperti ini, kira-kira apakah ini sesuatu yang enak? Mbak Febi nyaman nggak sih kalau seperti ini sebenarnya? Jujur aja, nyaman apa enggak? Saya nggak nyaman Bu, jujur aja saya pengen hajar dia Bu, sebenarnya saya hajar dia rasanya nggak lega. Oke, Mbak Febi, karena Mbak Febi memang di sini Natasha yang itu pengen banget diajar. Kenapa Mbak Febi nggak mencoba melampiaskan itu dalam bentuk olahraga apa yang dimana itu sama-sama kaitannya dengan fisik. Dimana Mbak Febi di sini emosionalnya sedang ada sesuatu yang pengen dipenuhi dengan fisik, sesuatu yang pengen diungkapkan dengan fisik. Kenapa nggak mencoba untuk dialihkan ke hal fisik lainnya? Coba dulu. Mesti Mbak Febi berpikirkan beberapa konsep dia orang ini benda. Coba dulu. Saya kan pengennya dia yang capek, bukan saya yang capek. Mbak
Babi harus pengen dilihat sampai orang dia sendiri yang nggak memperlihatkan, nggak mau apa ya, nggak mau ini Mbak Feb gitu. Terus Tapi saya pengen matiin dia. kenapa yang mematikan Mbak Feb? Coba teruskan lagi. Saya udah dendam sama dia. Dan di situ itu sakitnya Mbak Feby. Mbak Feby sekarang posisinya ikut sakit juga. Tanpa Mbak Feby sadari, pemikiran irasional itu kalau Mbak Feby pertahankan akan berpengaruh kepada kehidupan Mbak Feby. Mbak Feby balik lagi di situ. Natas ketika Mbak Feby terus dalam posisi seperti ini, Mbak Feby tidak akan bisa membantu. Bu Natasha pun sendiri pernah di posisinya Mbak Feby. Ketika ada beberapa sesuatu yang jelek, itu pada jelek, pasti hasilnya akan jelek. Ketika Mbak Feby masih belum yakin, Bu Natasha akan mempersilahkan Mbak Feby coba meluapkan apa yang dilakukan kepada orang itu dan lihat hasilnya. Bu Natasha di sini nggak akan ada kemana-mana. Bu Natasha menemani Mbak Feby, tapi kalau Mbak Feby masih dalam lingkup pikirannya yang irasional, Bu Natasha mempersilahkan Mbak Feby mencoba memukul ataupun itu yang Mbak Feby mau dan lihat hasilnya. Apa Mbak Feby nanti rasakan? Gimana kamu? Biasa. Baik, Mbak Feby pengen nyoba dulu mukul dia. Yang nyoba dulu itu pengen menghujat dia, dengan nyoba untuk berdebat dia dulu. Kalau menghujat saya nggak mau. Saya kan udah bilang tadi itu saya kayaknya banyak bicara sama dia. Kalau pengen ngobrol langsung kan pengen ngobrol dia. Kalau dia bicara sama saya, Baru pengen nyoba. kalau dia bicara sama saya dengan nada yang nggak enak, nyolot dan nggak ingin kalah, dan mau kayak gambar saya atau merendahin saya. Oke, kan saat ini saya bisa mendampingi ibu, tapi saya nggak tahu kedua kalinya kayak gimana. Oke, baik Mbak Feby, di sini karena proses konsulnya masih dengan hasil yang sama ya, Bu Natasha masih belum bisa untuk apa ya membantu pemikiran irasional Mbak Feby ke rasional, karena Mbak Feby di sini masih terbelenggu oleh emosinya Mbak Feby. Mbak Feby juga sudah saya beri discuss, tapi ternyata memang ya sudah ada hasilnya. Mbak Feby mulai merasa lega ketika kondisinya itu capek. Sekarang Mbak Feby, karena Mbak Feby sudah punya hal yang Mbak Feby mau terhadap irasionalnya Mbak Feby tadi, yaitu pengen memukul dia ketika dia berbicara dengan nada yang keras ya. Itu dalam hal apa yang Mbak Feby mau dalam bentuk irasionalnya Mbak Feby, pikiran irasionalnya Mbak Feby. Sekarang ketika Bu Natasha pengen Mbak Feby menyeimbangkan dengan pemikiran irasionalnya Mbak Feby bisa. Salah satunya mungkin ketika aku punya tujuan secara irasional dalam pikiranku, aku pengen memukul dia, saya pengen minta ke Mbak Feby untuk coba dulu pikirkan dalam bentuk tujuan rasional yang lebih sehat. Kira-kira selain menghajar dia, hal lain yang mungkin itu nggak akan pernah Mbak Feby lakukan. Sudah lakukan berapa aja atau apa terserah. Kalau saya berdrama itu nggak mungkin ya, saya nggak bisa kayak gitu. Karena saya tuh ya merasa juga, dan saya tuh lebih pemikir juga Bu. Dan juga kalau misalnya dia nggak menyentuh saya lagi, saya bisa menjauh dari dia. Tapi kalau dia yang datang lagi ke saya nggak tahu. Mungkin bisa jadi yang irasional itu. Kalau saya nggak punya kendali. Kalau misal lagi Mbak Feby, sekarang dia kan nggak ada pengen melibatkan diri kan dalam hidupnya Mbak Feby. Mungkin tadi saya dia sudah lupa, atau mungkin dia di sana sudah punya kehidupannya sendiri yang udah Bu Natasha nggak tahu kan ya. Intinya sekarang posisinya kan dia nggak melibatkan dirinya ke Mbak Feby. Dalam hal ini apakah Mbak Feby mau nata diri dulu? Ngomong dia ini tak melibatkan diri. Nata diri pikiran Mbak Feby Mbak. Ya bicara tak melibatkan diri ya sudah. Ya saya tahu, tapi yang saya takutkan itu jangan sampai muncul waktu saya nata diri, karena saya yang waktu menata dan dia muncul lagi, itu udah kayak meski rasanya kan dia balik, dia mau ngobrol gitu, ngobrol biasa aja, saya bisa kenal dia tiba-tiba. Oke, ini Mbak Feby buat coba satu pertahanan ketika dia itu mulai mendekatkan diri ke Mbak Feby. Kira-kira apa? Pertahanan mungkin yang sebelum Mbak Feby pada akhirnya memukul kan Kak mungkin kan tiba-tiba langsung memukul. Pun kalau iya, coba buatlah pertahanan yang minim. Apa yang Mbak Feby bisa buat dalam pertahanan ketika dia mulai mendekat? Entah Mbak Feby pura-pura tak tahu lah, atau mulai kesel, atau
kayak tak gitu. Mungkin ya karena ya, saya belum stabil sampai saat ini. Yang bisa saya pikirkan itu membentak dia. Oke, kayak minta itu. Ya bentak dengan suara yang gak enak supaya dia tuh dianya saya supaya dia pergi aja. Karena saya nggak mengharapkan kehadirannya. Dia bukan apa-apa, cuma sampah. Saya setuju sebenarnya dengan pemikiran Mbak Feby yang ya udah gitu. Kalau dia membentak, boleh Mbak Feby balas bentak. Tapi di sini sebenarnya yang Natasha pengen luruskan ke pikirannya Mbak Feby, jangan pernah membalas orang itu dalam bentuk fisik. Ketika dia membentak, saya yakin itu dia nggak akan fisik, dia nggak akan melibatkan fisik dalam membentak. Kalau itu nggak akan. Dia nggak akan sampai seperti itu. Mungkin nanti bicaranya memang sudah fase seperti itu. Jadi kalau Mbak Feby sudah langsung mangkel ketika nanti koneksi melakukan komunikasi lagi ya sama dia. Ketika dia menggunakan bahasa yang lebih keras, jawaban dengan bahasa yang lebih keras juga. Itu lebih seimbang daripada Mbak Feby memukul dia. Yang saya tertekan dia. Saya itu pernah kayak gitu. Waktu SD. Saya ya teman saya bicara dengan si orang kelas dia bicara keras ke saya bicara keras ke dia. Tapi jangan saya berusaha ngajar dia terus. Coba gembung terus. Kita saya sampai gemetar harga sakit. Saya nahannya bu, saya capek nahannya. Penting saya lepasin. Mbak Feby punya ini kan, riwayat kalau emang di keluarga itu kalau salah dipukul, salah dipukul. Iya. Sering seperti itu, kalau salah dipukul, salah dipukul. Mereka nggak capek. Yang biasanya kalau misalnya nggak terikat sama masalah. Saya dia. Karena saya bicara apa ya? Nah, Sering nggak cerita ke orang-orang sekitar tentang kondisi Mbak Feby? Satu nggak ada, cuma diem. Misal kalau sudah diem kita Mbak Feby udah punya kendali biasanya ngapain? Kemudian Mbak atau gimana kan? Atau jadi diri sendiri? satu kali itu saya merusak saya hancurin banting kalau itu kali jajan saya banting Itu mentok Mbak Feby itu kok kayak diam. ya sama teriak tidak semua orang di Sering Mbak Feby ya. ya Jadi generasi anaknya di sini berarti yang latar belakang Mbak Feby ketika Mbak Feby dihadapkan pada kondisi sengok dengan memukul orang, Mbak Feby dalam keluarga pun Mbak Feby sangat dibutuhkan. Wajar Mbak Feby memang. Apa saya suka titik-titik itu pasti kan kita yang memang sakit hati dan kita juga manusia kan Mbak Feby. Untuk masalah ini Mbak Feby, semua kontrol dan juga kendalinya itu ada ke diri Mbak Feby sendiri. Saya sudah mencoba aku dan Mbak Feby biar melakukan emosi, tapi ternyata ini berteman. Tapi kayaknya ya terlalu lama enggak, saya nggak bisa memperkenalkan. Sekarang kembali ke Mbak Feby lagi dari konseling yang tadi kita sempat berbicara terkait apa sih Mbak Feby mau sebenarnya itu. Mbak Feby bilang kan Mbak Feby itu pengen banget untuk bergrup orang yang tidak itu punya alat bicara sendiri. Tapi Mbak Feby sendiri ketika ditanya apakah itu solusi, Mbak Feby jawabnya iya, memang solusi. Nah, ketika Bu Natasha di sini mungkin minta dan mendukung timbal balik ya Mbak Feby. Bukan timbal balik itu seimbang lah ya, kata itu seimbang ketika dia bicara atas jawaban dan juga. Kita Mbak Feby saya tanya aku ya, kira-kira bisa ya seperti itu. saya pernah kayak gitu gue sendiri
Ya saya ngajar, terakhir saya ngajar dia. Oke. Coba cari pelarian dulu Mbak. Bukan pelarian, bukan bahasa bukan pelarian. Coba cari sesuatu yang itu bisa meluapkan. Coba juga menata cara pandang Mbak Feby. Karena Mbak Feby ini dengan dosennya masih terganggu dengan pikiran irasional yang gak sama Mbak Feby pun akhirnya bentuk dikit-dikit pengen memukul orang. Bulan Asia juga bilang di sini Mbak Feby orang yang selalu masalah Mbak. Karena di sini Mbak Feby juga punya masalah, punya latar belakang, punya latar belakang yang akhirnya menjadikan Mbak Feby konsisten sekarang. Dan memang perlu butuh waktu yang gak sebentar, pasti lama untuk memproses. Pelan-pelan dulu, kajet dulu, meskipun nanti bakal suatu saat bakal keulang Mbak Feby, apalagi sudah di Mbak Feby. Tapi bisa ya Mbak Feby, yang kasih minta tolong. Kira-kira bisa Mbak, ketika Mbak Feby mau pelan-pelan, meskipun Mbak Feby bakal tetap dengan pemikiran aku bakal praktek bisa ngelakuin bisa coba bisa pelan-pelan. Aku tahu capek, tak terus langsung sendiri semua. Meskipun ya ini bakal badan kan kita coba dulu. Tapi ya itu tadi, saya cuma berharap dia nggak datang lagi. Saya Ada nggak tapi keinginan mau sebenarnya dengan seorang saya sebenarnya nggak mau hajar dia, Bu. Tapi ya karena sikapnya terus, saya nggak tahan sama orang kayak gitu itu. Karena ya apa ya, orang kayak gitu di mata saya itu cuma orang berisik yang cuma bisa bersuara aja, tapi nggak bisa apa-apa. susah lagi. Udah itu aja. Oke. Banyak apapun Mbak Feby bilang terkait jeleknya dia, saya nggak tahu apa itu. Di sini Mbak Feby bilang ke Natasha, itu Mbak Feby Natasha menerima karena ya pasti ya sampai kerja begitu kan. Cuman mari kita coba diri kita sendiri mulai bergerak, tidak ada kata maju Mbak. Aku yang hari ini bilang berbeda dari yang kemarin gitu aja, meskipun sedikit sakit gitu kayak barisan pena gitu, gak apa-apa, bukan kata maju kayak terlalu berat, pena agak beda dari yang kemarin. Kalau kemarin aku lupa karena aku capek ya sih sesekali aku ingin meluapkannya dengan hal lain, atau apa sih Mbak Feby bisa lakukan. Kendalinya bukan saya Mbak Feby, kendalinya Mbak Feby mau nggak seperti itu, ngajak dirinya itu bukan maju, biasanya terlalu berat itu nanti agak beda dari yang kemarin, agak ada perubahan dari yang kemarin. Saya coba dulu. Oke. Sini sudah membentuk nggak pikiran rasionalnya, ada pikiran yang baik, ada yang nggak lebih memunculkan sedikit aja. Saya cuma berharap dia itu cuma muncul lagi. Intinya seperti itu. Nah ya, itu kalau saya berubah kayak gimana pun, saat saya kayak gimana pun, kalau dia muncul lagi, ya saya bakal Di sini juga lebih ikutin apa yang benar saya. Tapi itu nanti Mbak Feby mau iya kan atau tidak, mau mempercayainya atau tidak, itu kembali ke Mbak Feby. Ini sebagai contoh saja yang benar saya berikan Mbak Feby. Coba di sini Mbak Feby tarik nafas dulu pelan-pelan. Teruskan, tarik nafas lagi. Teruskan. Oke. Di sini nanti ikutin apa yang Natasha bilang, gak harus dipercayai, gak harus diyakini, gak harus Mbak dilakukan, cuma diucapkan aja ya. Sambil tutup matanya dulu Mbak Feby, coba ikuti aja ya, tapi gak harus diucapkan, coba diucapkan dulu aja. Mau ya? Oke, sekarang coba tutup matanya dulu, ikuti apa yang Natasha ucapkan. Aku gak suka Michelle karena dia suka merendahkan aku. Dia
gak akan pernah bisa menghargai aku. Aku benci Michelle. Aku pengen dia mati. Kalau bisa kursi saya letakkan ke dia. Oke, baik. Sekarang tetap ditutup matanya, tetap ikuti penatasan dengan ketambahan dari Mbak B sendiri. Aku baik. Coba ikuti penampilan aku baik. Enggak. Coba dituruti, ikat kata penatasi di awal. Gak perlu dipercayai, gak perlu diyakini, diucapkan saja Mbak B. Jangan pernah menyulitkan diri Mbak B sendiri. Ingat, apa yang Mbak B terus pertahankan di sini bakal berdampak ke kehidupan kedepannya. Itu dulu meskipun Mbak B gak mempercayai. Coba satu kali lagi aku baik. Aku berharga. Aku sayang diriku sendiri. Aku dilindungi hal-hal baik di sekitarku. Aku bukan pendendam. Coba diikuti meskipun Mbak Ferdi gak meyakini. Coba diikuti saja lagi. Aku bukan pendendam. Aku lebih kuat dari semua hal-hal yang buruk yang hadir dalam hidupku. Aku tadi aku berhak hidup berharga meskipun melalui hal-hal kecil yang aku punya. Aku pasti bisa. Coba sebelum buka matanya tarik nafas dulu. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Jangan buka dulu. Buka ketika Mbak mulai merasa tenang. Buka ketika Mbak merasa tenang. Jika sudah mulai tenang, coba buka pelan-pelan matanya. Dan coba lihat sekitarnya Mbak Ferdi. Di sini tak ada siapa-siapa Mbak. Kalau kita di sini cuma berdua, berani banget menceritakan apa sebab dirasakan. Masalah ini tak akan cepat selesai. Lalu untuk kontrol sendiri, Tuhan kasih di sini hanya membantu. Ingat, seperti yang Tuhan bilang, hal-hal negatif kan dibahas negatif, lainnya merupakan hal negatif. Kalau perlu mencoba dulu silakan. Terima kasih tak akan kemana-mana mengatakan di sini. Terima kasih pasti akan tetap terus mengingatkan Mbak Ferdi. Kita tak bisa membatasi perilakunya orang tua kita Mbak. Kita perlu punya ibaratnya pertahanan diri kita sendiri menjadi orang yang paling mengenalnya. Orang seperti Michelle itu gak pantas sebenarnya ada dalam hidup Mbak Ferdi. Mbak Ferdi itu pantas hidup di lingkungan yang positif. Saya tahu Mbak Ferdi punya kemampuan seperti itu. Sayangnya memang Mbak Ferdi masih keburu di ruang atau di tempat yang samanya itu adalah tempatnya si Michelle juga. Ketika nanti Mbak Ferdi sudah semakin dewasa, saya yakin Mbak Ferdi pasti akan menemukan tempat orang kejadian masalah berbagi hasil baru. Mbak
Tapi juga harus pintar-pintar menjaga diri Mbak Pepi sendiri. Hai Mbak Pepi, sekarang udah kasih coba di sini kita coba bermain peran ya Mbak Pepi. Mbak Pepi di sini itu akan jadi orang yang rasional, orang yang bisa punya pemikiran yang bagus. Dan di sini Bunda Tasya sebagai Mbak Feby yang irasional atau menjadi diri Mbak Feby yang bagus. Coba kita bermain peran untuk memulai dari diri saya sendiri Mbak Feby. Contohnya seperti ini, kita nanti Bunda Tasya bilang, aku bakal ngantem si Michelle. Jadi coba jawab dengan kebalikannya. Ojo sabar. Apa harus peduli sama dia? Bisa? Kira-kira bisa nggak? Coba kita coba dua dialog dulu ya. Enggak Michelle. Benci aku deh. Aku kemarin sih sampai kursi. Bisa dilakukan. Sebenarnya banyak yang tidak benar. Tapi aku mangkel. Apa ya? Aku yang jadi aku mangkel dulu. Untuk jadi aku tidak senang. Untuk apa ada besar itu? Sederhana tinggal yang sama. Aku sudah bisa menang. Mati. Bisa gak sih hari itu mati dari? Bisa. Karena mati ini gak ya apa ya? Mati dari kayak ini. Saya mau mati juga. Oke. Di sini pemikiran rasional tadi sedikit main ya. Sebelum jadi rasional itu saya gak bisa maksa. Dan di sini Pak Pepi dari hasil konseling yang sebelumnya itu tadi kira-kira apa ya Pak Pepi mau bisa dijelaskan melalui Pak Pepi? Sejujurnya saya kesal, masih tetap kesal. Emang itu praktek sih sebenarnya Mbak. Salah satu konseling ini berarti apa Mbak Pepi bisa untuk melakukan itu termasuk belasan juga sih. Sudah berani untuk mengungkapkan pikiran emosi Mbak Pepi. Apa-apa itu praktek memang kalau di sini diam tanpa ada dia dan kita tak praktek itu kita pasti kesel kita membayangkan ini kalau itu baru masih terpraktek irasional dan mungkin gak akan ada kesan diri lagi kayak ini Mbak Pepi cuma nanti Mbak Pepi coba ceritakan Mbak Pepi akan ada kondisi ketemu si lagi ke Natasha ini termasuk konseling terakhir ya Mbak ya kita bisa buat konseling lagi itu juga Mbak Pepi jadi Natasha aja karena saya pengen tahu lagi juga kedepannya gimana Mbak Pepi ketemu sama Michelle. Nah di sini mungkin kalau Mbak bisa menyimpulkan, tapi sudah saya minta tahu simpulkan melalui pemikiran karena kalian nanti kalau bisa kan bisa dari sini boleh dari rasional ke rasional yang kita baca iris baru juga kesimpulan sedikit aja. Kalau dari yang saya rasakan itu saya masih marah sama dia. Tapi ya itu tadi saya nggak pengen mukul dia tanpa alasan karena saya nggak mau ada tindakan saya yang karena hajar orang itu tanpa alasan jadi saya harus punya alasan dulu untuk hajar dia jadi kalau saya mau hajar dia saya ya mungkin saya akan pikir ini alasan yang pas atau enggak tapi berarti di sini Mbak Pepi harus ada pertimbangan sebab akibat ya anggur titik-titik uang tidak berapa ya tapi ya kalau misalnya itu tadi dia nggak mau kalah paling nambah lah iya tadi nanti saya tidak sama dulu ya kita bisa oke di sini mungkin ada yang Mbak Pepi masih ingin ceritakan atau masih ganjil atau masih kayak kurang puas masih silakan disampaikan kita ya Mbak Pepi Natasha aku di kabar baiknya ya dari Mbak Pepi nanti di sini mungkin bukan tugas ya tapi lebih ke hal yang harus Mbak Pepi lakukan ke diri sendiri maksudnya ke
lagi dirinya Mbak Pepi. Ingat-ingat lagi ketika mau pada saat itu. Lihat apa yang nanti kembali ke dirinya Mbak Pepi. Karena hidup ini adalah umum dibandingkan hidup. Pasti kamu karena kan. Tapi bukan atas harap. Semoga ada yang Mbak Pepi rasakan dalam kejadian ketemu dengan si sosok ini. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungi dengan saja dengan yang mau biasa, konseling, sama dengan saya. Jadi sudah Mbak Pepi? Ya. Tadi habis dari mana Mbak? Saya ya kan dari mana sih? Dari mana? Dari kelas di sini. Ini sekarang datang saya tetap ya Mbak Pepi. Bisa dari kelas. Nanti saya tunggu kabarnya dari Mbak Pepi. Terima kasih. Ya sama-sama Mbak Pepi. Dadah ya Kak.